Ini 4 penghalang, masih dari Ihya ya. Hati-hati dengan 4 hal ini, bukan berarti kamu tidak boleh memiliki, tapi dia bisa menghalangimu dari Allah. Yang pertama harta, yang kedua pangkat kedudukan, yang ketiga fanatisme, taklid, dan yang keempat dosa atau maksiat. Harta bisa membuat kita lupa diri, jauh dari Allah. Solusinya kata Imam Ghazali, banyak sedekah. Jangan kemaruk. Sisakan yang kita butuhkan saja. Itu mengatasi biar harta tidak jadi penghalang kita dari Allah. Pangkat juga begitu. Biar tidak menghalangi kita dari Allah, mari, tidak apa-apa kita punya pangkat tinggi, punya kedudukan, punya karir bagus, tapi jangan bermewahan, jangan mencari pujian orang, jangan mencari merendahkan orang dan lain sebagainya. Menganggap orang lain lebih rendah. Ingin terkenal, ingin dipuji, ingin bermewahan. Jadi hartanya sekian ratus M misalnya, karena jadi pegawai pajak misalnya. Tidak salah itu, mungkin ya diperoleh, mungkin jalurnya resmi, cuma itu yang disebut bermewahan. Bermewahan itu mungkin jalurnya legal, tapi akan menghalangi kita dari yang hak, dari Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan harta. Maka pangkat dan kedudukan harus kita kelola secara positif. Harta juga begitu. Ada lagi yang menghalangi kita dari hak, fanatisme, taklid. Baik pada kelompok, aliran, orang, tokoh atau siapapun. Ini bisa jadi hijab kita untuk dekat kepada Allah. Bisa menggeser orientasi harusnya ke Allah, tapi ke yang kita takliti atau kita fanatiki. Dan yang keempat tentu saja maksiat. Maksiat itu pasti akan jadi hijab kita dari Allah. Baik, masih ada. Ini petunjuk praktis. Nanti teman-teman coba direnungi ya. Ini menarik. Imam Ghazali memberi petunjuk praktis dalam Ihya. Ini saya agak merangkum dari kitab Ihya. Kotorannya apa? Jalan bersih-bersihnya apa? Yang pertama kata Imam Ghazali, kotoran jiwa dalam aspek syahwatnya perut dan bawah perut. Jalan tazkiyatun nafasnya 2. Yang pertama puasa. Yang kedua menikah. Jadi kok ujian kalian selalu saja urusannya perut dan bawah perut? Ya, satu di antara 2. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau enggak, puasalah. Syukur-syukur bisa dua-duanya, ya puasa ya menikah. Jadi jalan bersih-bersihnya itu. Kalau sudah menikah, itu kan syahwat kemaluan terkendali. Ada jalurnya untuk dilampiaskan secara halal. Syahwat perut bisa dikendalikan lewat puasa. Jadi maka bersih-bersih syahwat perut dan kemaluan bisa lewat puasa, bisa lewat menikah. Kalau kotoran yang muncul dari lisan, dari mulut, ada 4 jalannya. Yang pertama tafakkur, yang kedua zikrullah, yang ketiga muhasabah, muraqabah, mujahadah, agak berat. Yang keempat ingat mati. Padahal ini cuma mulut saja, berarti betapa bahayanya mulut itu. Jalan bersih-bersihnya banyak. Tafakkur itu kita sibukkan pikiran kita dengan Allah dan kekuasaan dan keindahannya. Itu tafakkur. Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah daripada ngomong yang aneh-aneh, mulut kita secara sengaja kita buat zikir saja.
aman sudah. Atau muhasabah, muraqabah, mujahadah. Ini sederhananya adalah kita sadar Allah selalu mengawasi. Ini membuat kita terjaga. Mau maki-maki, diawasi Allah, malu saya. Mau ngomong jelek, malu saya. Ini muraqabah. Bisa untuk obatnya penyakit lisan. Dan yang keempat, ingat mati. Jadi kita sadar bahwa akhir hidup kita pasti maut, mati. Dan kita tidak tahu kapan hadirnya itu. Maka akan lebih mengontrol diri kita. Terus yang ketiga, kalau ada penyakit marah, dengki, iri hati, jalan tazkiyatun nafasnya yang pertama dengan sabar dan syukur, memaafkan dan kasih sayang. Yang ketiga membaca Al-Quran. Sabar dan syukur berarti ini nanti bisa mengatasi dengki dan iri kita pada orang lain. Jadi kita itu kan marah pada orang sampai kemudian kita dengki dan iri padanya karena kita tidak sabar terhadap dia. Kalau kita bisa menghidupkan kesabaran dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan iri. Apalagi kita bisa memaafkan dan berkasih sayang dengan orang lain, kita tidak akan marah, dengki, dan iri. Kalau masih sulit, ayo sibuk mengaji saja, baca Al-Quran. Biar pikiran kita tidak kotor isinya kemarahan, kedengkian, iri hati. Daripada posting aneh-aneh yang tidak jelas, wis ngaji saja. Daripada buka Twitter, buka Instagram yang bikin telinga panas, mata panas, jempol panas, ayo ngaji lah. Kata Imam Ghazali, baca Al-Quran saja. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia bisa kita bersihkan dengan ingat mati, taubat, dan zuhud. Semakin kita ingat mati, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin kita bertobat, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin mental kita terbentuk zuhud, kita tidak akan cinta dunia. Nyambung dengan cinta dunia, cinta harta dan kikir. Tipsnya 2, zakat, infak, sedekah. Yang kedua zuhud. Ini masuk akal karena kalau kita terlalu cinta harta biasanya berat untuk zakat, infak, apalagi sedekah. Maka dengan membiasakan diri berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah cinta kita pada harta bisa terkikis. Apalagi kalau kita bisa membangun jiwa yang zuhud, yang tidak terjebak oleh cinta duniawi. Yang keenam, cinta kedudukan dan riya. Riya itu ingin pamer. Biasanya orang itu kalau sukses, kalau berhasil itu muncul keinginannya riya. Jangankan kesuksesan besar, kadang sukses kecil saja kamu ingin pamer. Kamu misalnya, wah fotoku kok bagus ya ini, angle-nya pas itu. Wah, terus kamu cepet-cepet ingin posting, ingin pamer. Padahal itu kebetulan, itu pun ya filter saja. Pengen pamer. Pokoknya opo-opo kamu pengen tampil, pengen pamer. Kamu eman-eman kalau ada momen hidupmu yang menurutmu bagus dan orang lain tidak tahu. Ini harus tahu semua ini. Nah, kamu dapat nilai A misalnya, kamu foto itu di anumu, terus kamu besarkan, kamu alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil misalnya. Nah itu kamu hari ini itu wes kelakuanmu begitu. Kata Imam Ghazali, mental pamer ini bisa dididik dengan uzlah. Uzlah itu menjauh sebentar. Kenapa kamu ingin pamer? Ya karena kamu banyak teman terlibat terus dengan mereka. Sehingga ada kecenderungan ingin lebih tinggi sehingga terus kamu pamer ke mereka. Kalau kamu agak uzlah, menarik diri, kamu tidak ingin pamer. Mau pamer ke siapa wong yo? Kamu sedang menarik diri, tidak bercampur dengan mereka. Jadi melatih jiwa untuk tidak pamer itu antara lain uzlah. Sementara obatnya takabur dan ujub. Takabur itu sombong, ujub itu merasa besar.
Takabur itu merasa lebih tinggi dari yang lain. Ujub itu merasa diri luar biasa. Lupa bahwa semuanya anugerahnya Allah. Itu obatnya 3. Tauhid, tafakkur, dan sholat. Pak, saya sudah rajin sholat loh Pak. Tapi rasanya kok masih sombong Pak. Sholatmu kurang beres. Karena sholat itu harusnya tanha anil fahsya wal mungkar. Baik, ini nanti coba ya teman-teman praktekkan. Kalau ini lebih praktis dari Imam Ghazali. Coba kita punya penyakit jiwa apa, kotoran jiwa apa, kemudian kita coba membersihkannya dengan tips-tips dari Imam Ghazali tadi.